siang. Selamat siang Pak Guru. Oke, selamat siang. Semangat kok? Semangat. Oke. Sebelum ada duduk, kalau Pak bilang Indonesia, adik-adik jawab Jaya. Kalau Pak bilang NKRI, adik-adik jawab harga mati. Coba ya. Indonesia. Jaya. NKRI. Harga mati. Salam Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kawan kalian? Baik. Yang mau begini ada yang lemas? Tapi terus makan ya? Ya. Itu aneh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak minta satu orang berdoa terlebih dahulu. Arek. Oke. Sebelum itu Pak ingin mengecek kehadiran semua deh, Bro. Iya. Tidak absen ya? Ya. Amreni Sine, Antonio Nabunome, Ada Pak. Aprili Saepoto. Kalian mau kehadiran banyak juga yang apa ya? Ya. Yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Titip salam untuk mereka. Oke. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang baru, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Ancaman di bidang ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi itu ada apa saja? Ada apa saja? Paham-paham radikal, aksi-aksi separatis, konflik sosial, apalagi toleransi, separatis. Oke, radikal, ada yang tahu radikal itu apa? Bukan kekuasaan. Apalagi ada yang punya ini? Oke, belum bahas kok. Oke, jadi Pak mengantar kembali kalian pada pertemuan minggu lalu tentang ancaman di bidang ideologi itu ada radikal, ada aksi separatis. Kalau radikal itu paham-paham yang menginginkan perubahan besar, dan biasanya paham-paham radikal ini cenderung melakukan tindakan anarkis. Nah, kalau misalnya dalam konteks ideologi Pancasila, berarti paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, ini sekedar pengantar ya. Kemudian juga ada ancaman di bidang NKRI. Ini sudah dapat belum? Sudah. Hari ini kita masuk pada materi yang baru. Stephen, baca Stephen. Peran serta warga negara dalam bidang kehidupan ideologi Pancasila dan NKRI. Oke. Sebelum Pak jelaskan lebih jauh, pengantar sedikit dari Pak. Hari ini kita belajar tentang peran serta warga negara ya. Tapi sebelum itu kalian perlu tahu dulu apa capaian pembelajaran kita sebelum kita masuk lebih dalam. Capaian pembelajaran. Mari baca. Peserta didik mampu mendemonstrasikan praktik demokrasi berlandaskan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara, menganalisis dan merumuskan solusi terkait tantangan, hambatan, dan perubahan yang dihadapi Indonesia, menganalisis sistem pemerintahan Indonesia, dan peran lembaga-lembaga
rangkaian kita hari ini kita akan fokus menggali mengenai ini yang kedua ya Pak, ada bom ini, menganalisis dan merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ideologi. Dan ini Pak bagi lagi dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ini merupakan turunan dari CP yang kedua tadi, menganalisis APAG itu. Coba ada yang menolak membaca. Ada. Tujuan pembelajaran NKRI. Peserta ini mampu mengidentifikasi desa serta warga negara kawan negara kebutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. Oke, jadi adik-adik hari ini tujuan pembelajaran kalian adalah mengidentifikasikan serta warga negara. Jadi sebenarnya kalau misalnya tujuan pembelajaran seperti ini, Pak tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tapi adik-adik semua yang akan mengonstruksi ide-ide, konsep-konsep tentang peran serta warga negara itu sendiri. Tapi sebelum itu, Pak ingin mengantar kalian terlebih dahulu supaya kalian punya gambaran yang besar. Kemudian dalam pembelajaran ini diharapkan kalian memiliki profil-profil berikut. Yang pertama, kalian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tadi kita berdoa dan melakukan apapun kita harus berdoa. Lalu ada kewargaan, komunikasi, kolaborasi, kemandirian dan pengelolaan kritis. Jadi semua ini akan terintegrasi melalui model yang akan kita pakai hari ini. Model yang akan kita pakai hari ini adalah problem based learning. Ada yang pernah dengar ini? Problem based learning itu singkatnya adalah kalian diberikan kasus, kemudian kalian mengonstruksi permasalahan itu dan merumuskan solusinya sendiri. Pernah apa kerja studi kasus? Sudah belum? Oke, harus semangat ya. Tapi sebelum itu kalian kurang semangat. Coba semua berdiri dulu. Kita breaking kecil. Ya, breaking. Oke. Jadi breaking ini ada 3 suruhan. Yang pertama adalah kalau Pak bilang sikut, ada pegang sikut. Bisa? Coba sikut. Oke. Kalau Pak bilang sakit, kalian tangan begini. Kemudian kalau Pak bilang sikat, berarti ada balkon yang di tengah. Jadi 2 orang berpasang-pasangan ya. Jadi balkon yang di tengah ini kalau Pak bilang sikat, 1 orang langsung cepat-cepat ambil. Oke. Ayo, semua berpasang-pasangan dong. Ulang, Pak. Kasih contoh. Sikut begini, sakit begini, sikat ambil. Oke. Kita coba ya. Sikut. Aduh. Ini balkon di mana? Ini sudah Oke. Coba ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Belajar tentang peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI. Kalau langsung baca di judul, saya Pak yakin kalian sudah ada gambaran ya. Kalau kita ngomong tentang peran serta, berarti kamu buat apa? Ya, betul, berperan. Apalagi berkontribusi, apalagi bisa melakukan, ya betul. Tapi berkaitan dengan ini berarti kita berkontribusi, kita bekerja sama, kita menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Nanti ada yang masuk Pak.
Tapi sebelum Pak antar kalian ke situ, Pak ingin menjelaskan satu hal terlebih dahulu yang menurut Pak ini menarik. Menurut kalian, Pancasila menjadi relevan atau tidak? Ayo, ada yang jawab sonde, kenapa? Jawab sonde itu kenapa? Ayo, karena kalian mungkin dari kelas 1 ataupun dari SMP atau SD, kalian sudah belajar tentang mungkin pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahkan ada materi khusus sendiri untuk bagaimana cara kita berperan menjaga dari yang ancaman sampai peran serta dalam menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Lalu pertanyaan Pak sederhana saja, apakah Pancasila masih relevan saat ini? Tidak. Ada yang jawab tidak, kenapa? Silahkan. Tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Apa kesan? Jadi singkatnya memang Pancasila itu tidak sepopuler pengaruh media sosial, tetapi nilai-nilai Pancasila itu mendarah daging dalam setiap kehidupan kita. Setiap dasar hukum yang kita punya itu semuanya mengandung nilai-nilai Pancasila. Makanya biar ada perkembangan zaman, ada kejahatan-kejahatan baru, tapi itu bisa tetap di-cover oleh nilai-nilai Pancasila tadi, oleh 5 nilai sila yang kita anggap sah, ya. Oke, kita lanjut pada materi. Nanti sebentar Bapak kirim kalian untuk kalian catat supaya kalian fokus minimal, fokus mengamati. Oke, jadi ini sekedar pengantar mengenai tadi peran kalian menjaga keutuhan NKRI dan menjaga Pancasila itu. Pertama, NKRI. NKRI itu apa? Coba kalian jangan lihat sini. NKRI kepanjangannya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI berdiri berdasarkan apa? Kesatuan. NKRI itu berdiri berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai apa? Dasar dari ideologi negara, betul. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai apa? Sebagai apa? Landasan konstitusi. Lalu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebagai apa? Semboyan persatuan kita. Lalu yang keempat adalah NKRI. NKRI itu adalah negara kesatuan, ya. Oke, sekedar kita. Oke, kita lanjut, ya. Kalau ancaman modern, sekarang kalian anak-anak muda ini paling rawan terkena paham-paham yang sifatnya radikal, karena pemahaman kalian terhadap ideologi negara mungkin saja belum terlalu mendalam. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita ingin tanya lagi. Menurut kalian perpecahan itu bisa menjadi ancaman atau tidak? Perbedaan yang ada di masyarakat, apakah bisa menjadi ancaman? Bisa sendiri? Bisa. Jawab dengan lantang, salah benar tidak apa-apa. Bisa sendiri? Bisa. Kenapa? Keberagaman yang ada apakah bisa menjadi ancaman atau tidak? Bisa menjadi ancaman karena itu bisa menyebabkan salah satu konflik sosial. Nah, ada lagi. Ya, jadi begitu teman-teman. Karena gotong Indonesia yang beragam, maka ini juga salah satu fungsi ideologi Pancasila untuk mempersatukan kita. Kalau satu daerah bilang dia lebih baik dari daerah yang lain, kemudian provokasi dan terjadi konflik sosial di situ. Usah tulis nama kerja di sini.
Lalu kelompok 2 intoleransi di sekolah. Kelompok 3 tentang radikalisme di sekolah. Yang keempat itu ketidaktaatan. Belum ganti Lisa. Saya tulis jangan perhatikan ke depan. Pak ingin kalian jawaban kalian itu bisa dibentuk berbagai macam. Kalau bosong nyamannya buat dalam mind mapping, bosong boleh pakai mind map atau kayak peta konsep begitu. Bisa deh. Jadi jangan murni tulisan tok sama gitu. Kalian bisa bikin infografis misalnya kotak-kotak langit. Yang pasti jangan tulisan tok lah. Supaya bosong bisa ada kreativitas. Ya di belakang. Bisa toh? Ini paham? Jadi jawaban kalian itu kata-kata begini. Kalian bisa kalau main meeting ini topik utamanya tentang kasus yang ada ini ada Pak barangkali kan Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Jason. Saya dari Kamar. Kalau saya jadi saya akan memberi kepada baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 4 mendapatkan soal tentang ketidaktaatan hukum. Di sebuah kota, pelanggaran lalu lintas sudah menjadi hal yang biasa. Banyak pengendara motor tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bahkan anak di bawah umur sudah mengendarai kendaraan tanpa SIM. Menariknya, sebagian dari mereka sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, tetapi tetap melakukannya dengan berbagai alasan seperti yang pertama, hanya jarak dekat. Yang kedua, tidak ada polisi. Yang ketiga, semua orang juga melakukannya. Yang keempat, lebih cepat sampai tujuan. Suatu hari terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang pelajar yang tidak memakai helm. Kecelakaan tersebut menyebabkan luka serius dan memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian orang menyalahkan korban karena melanggar aturan, sementara yang lain berpendapat bahwa kesadaran hukum masyarakat memang masih rendah dan perlu dibenahi bersama. Di sisi lain, pemerintah sudah membuat aturan dan melakukan sosialisasi, tetapi pelanggaran tetap terjadi secara berulang. Soalnya, mengapa pelanggaran yang kita anggap kecil justru sering dilakukan? Menjadi warga negara Indonesia. Ayo. Ini refleksi pribadi ya. Oke. Satu soal 1 menit ya. Ayo mau pulang pesan deh. Dari awal